قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: Man shoma Ramadan, barang siapa puasa Ramadan, wa arafa hududahu, dan dia mengetahui batasan-batasannya, aturan-aturannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wa tahafadha ma yanbaghi lahu, wa tahafadha, dan dia menjaga diri ma perkara yang bagi yang sepantasnya lahu bagi dia, ayat tahafadha, untuk menjaga diri. Kafara ma qablahu, maka Ramadan tadi akan menutupi kafara dosa qablahu, sebelumnya. Rawahu Ibnu Hibban. Barang siapa yang puasa Ramadan dan mengetahui batasan-batasannya dan menjaga diri dari perkara yang semestinya dia menjaga diri darinya, maka Ramadan tadi menutupi dosa yang sebelumnya. InsyaAllah harus mengetahui batasan-batasan puasa Ramadan itu. Apa yang membatalkan puasa? Inilah pentingnya ilmu agama. Syarat rukunnya puasa bagaimana? Bagi wanita bagaimana? Kalau dalam keadaan haid bagaimana cara mengqadha'nya? Jadi kalau orang itu mengetahui ilmu agama, nilainya lain, sehingga amalan-amalannya itu bernilai. Jadi ilmu itu ada nilainya. Kamu lihat dokter itu kasih resep, cuman tulisannya itu ya awur-awuran jelek sekali. Tapi yang nulis ini pakai ilmu, dia nulisnya itu pakai ilmu, akhirnya ada nilainya. Orek 50.000, ya. Tapi kalau tidak punya ilmu, tulisannya tidak ada nilainya. Ya begitu juga agama, orang yang punya ilmu agama itu jadi bernilai. Puasa, tahu aturan-aturan puasa dengan baik, dengan puasa yang ngawur, seperti sebagian orang-orang kampung yang puasanya itu ngawur. Maghribnya kapan? Pokoknya kalau ada kelelawar keluar ya maghrib, ya. Ini orang-orang kampung ini nggak tahu batasan maghrib, nggak tahu batasan imsak. Lah puasanya ya bagaimana? Nggak tahu batasannya. Mulainya nggak tahu, akhirnya nggak tahu. Adab-adabnya puasa tidak dijaga. Puasa tapi menggunjing orang terus. Maka nilainya jadi berkurang karena tidak tahu aturan-aturan puasa. Ilmu agama itu ada nilainya yang sangat tinggi di sisi Allah. Kalau ilmu dunia ya nilainya di dunia. Sekarang orang yang punya ilmu kedokteran, apakah ilmu dia itu ada nilainya di tengah-tengah pertanian? Kan nggak ada nilainya. Dokter memberi resep mengenai obat-obat kayu, obat-obat tikus, maka dia tidak ada nilainya, ya nggak? Begitu juga insinyur pertanian kasih resep-resep mengenai kedokteran juga nggak akan ada orang terima, ditertawakan, malah dianggap orang gila. Begitu juga ilmu-ilmu dunia ini nanti di akhirat juga sudah tidak ada nilainya apa-apa. Di sisi Allah tidak ada nilainya. Walaupun profesor, doktor, PhD, jenderal petak, tapi nggak bisa sholat, nggak tahu syaratnya sholat, rukunnya sholat, ya itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Orang jahil. Ini kamu ketur renungi ini. Jadi kita ini harus berpikir yang benar. Walaupun dia bisa bikin pesawat terbang, bisa bikin apa, tapi nggak ngerti syarat rukunnya puasa, ya dia ini orang nggak ada nilai di sisi Allah. Kalau di sisi manusia ada nilai mungkin, di dunia ada nilai, di sisi Allah nggak ada nilai.
nanti di akhirat sama sekali tidak ada nilainya juga ilmunya itu. Karena di akhirat sudah nggak perlu pesawat terbang. Di akhirat itu alamul qudrah, alam kekuasaan Allah itu ditampakkan langsung tanpa asbab. Orang ahli surga duduk di kursi, saya kok ingin pergi ke sana, langsung kursinya terbang. Nggak usah pakai mesin, nggak usah pakai bensin. Nah, kalau alamnya seperti itu, untuk apa ilmu teknologi? Nggak ada gunanya. Kalau ingin makan, saya kok ingin makan. Baru ingin saja, makanan sudah datang di depannya menurut seleranya. Berarti ilmu permasaan, tata boga, nggak ada gunanya. Ya. Saya ingin punya bangunan, langsung bangunan jadi. Saya ingin istana dari emas, langsung jadi. Ilmu teknik sipil nggak ada gunanya. Ya. Ilmu polisi juga tidak ada gunanya. Ya. Karena di surga nggak ada maling. Ya. Maling semua sudah ditaruh di neraka semua. Ya. Kecuali yang tobat. Ya. Ilmu politik juga nggak ada gunanya. Semua jadi raja semua di surga Allah. Ilmu kedokteran nggak ada gunanya karena nggak ada orang sakit di surga. Yang sakit di neraka semua. Ilmu perawatan kulit, nggak ada gunanya di sana. Semua orang cantik semua, ganteng semua. Nggak ada yang korengen, nggak ada. Panu nggak ada. Saya bicara ini karena ini ada santri-santri Ramadan di Pondok Putri ini biar dengar. Pentingnya ilmu agama itu kayak begitu. Kecantikan di surga bukan dari make up, tapi kecantikan di surga dari air wudhu dan tangisan waktu malam. Kerajaannya bukan dari hasil politik, kerajaannya hasil baca surat Ikhlas 10 kali tiap habis sholat. Barang siapa baca surat Ikhlas habis sholat 10 kali, dia dibangun istana di sana. Jadi setelah sampai di sana itu baru tahu ilmu agama ini, masya Allah hasilnya kayak begini. Tapi kalau di dunia kamu ngaji apa bisa jadi pegawai negeri? Katanya orang-orang, kamu ngaji terus jadi hafid Quran bisa jadi pegawai negeri toh? Memang saya tidak ingin jadi pegawai negeri, saya ingin punya pegawai kok. Nanti kalau kamu jadi profesor apa bisa masuk surga? Apa ada nilainya? Ini bukan mau caci mencaci, bukan, tapi merenung. Jadi orang itu dalam kesibukan dunia itu jangan kemudian lupa dengan agama. Dalam kesibukan belajar ilmu dunia, jangan kemudian meremehkan ilmu agama. Ya, tetap belajar sekemampuannya. Minimal taklim tiap hari, fadilah amal setengah jam. Itu juga sudah bagian dari belajar ilmu yang sangat tinggi.